Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua, salam damai Kristus. Ada satu lagu, saya lupa dinyanyikan oleh penyanyi atau grup band apa, tapi lagunya, syairnya kira-kira seperti ini. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu, manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Cukup. Saya bukan mau menyanyi pada kesempatan ini, tapi saya mau berkatekese. Saudara-saudari, saya ingin berbagi satu penginderaan saya mengenai satu hal yang bagi saya dapat menghancurkan komunitas, dapat menghancurkan persekutuan, dapat menghancurkan organisasi, bahkan dapat menghancurkan gereja. Saya berangkat dari kisah dalam Injil mengenai Yesus yang menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Lalu orang-orang Farisi diceritakan dalam Injil itu mengamat-amati Yesus, apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat itu atau tidak. Yesus marah dengan kedegilan hati mereka, karena mereka bertahan pada status quo, pada ego, daripada membuka mata terhadap fakta bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara-saudari, banyak orang yang tidak mampu melihat sesamanya atau melihat orang lain itu secara seimbang. Ya, tendensinya selalu melihat keburukan terus. Ada banyak yang demikian. Memangnya ada orang yang sejak lahir akan 100% benar terus di mata kita? Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak. Kita hidup dalam dunia yang terlalu banyak aturan, kita hidup dalam dunia yang terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak pikiran, dan terlalu banyak perasaan. Dan tidak semua orang dapat menyenangkan kita, ini perlu untuk kita sadari. Tidak semua orang dapat menyenangkan kita, dan kita pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita harus punya pemahaman ini. Kita tidak mungkin menuntut orang harus selalu menata kata, menata pikirannya untuk kita. Kalau kita menghakimi orang selalu dari setiap kata dan spontanitasnya, lalu nanti dengan siapa kita akan bisa bekerja? Dengan siapa kita akan bisa berelasi? Tidak ada orang yang akan cukup sempurna bagi diri kita. Artinya kalau semua kata, kedipan, gerak tubuh harus dibawa baper, orang anak modern bilang demikian, anak zaman now bilang sedikit-sedikit baper, itu yang bermasalah siapa sebenarnya? Orang itu atau diri kita. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkritik pemikiran orang, kita tidak boleh mengkritik kebijakan orang, perkataan atau perbuatan orang lain. Bukan demikian. Kita memang perlu kritis terhadap situasi sosial, kita juga perlu kritis terhadap individu dengan siapa kita berkomunikasi atau dengan siapa kita berada. Kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh cuek. Tetapi yang mau saya katakan adalah kritik atau kebenaran yang mungkin sedang kita perjuangkan itu bisa kehilangan makna jika kendaraan yang kita pakai untuk memperjuangkan kebenaran itu adalah perasaan kita, adalah ego kita. Banyak dari kita dalam berkata-kata, dalam bertindak, ataupun memutuskan sesuatu itu dikendalikan oleh spontanitas. Itu banyak. Dikendalikan oleh kebiasaan dalam keluarganya, dikendalikan oleh di mana dia berada, lingkungannya, oleh keyakinan agamanya atau kepercayaannya. Maka kita harus melihat itu. Kita harus mengerti konteks itu. Kita harus memahami situasi itu. Melihat, mengerti, dan memahami adalah langkah awal sehingga kita tidak selalu mengukur orang lain melulu menggunakan standar kita. Karena siapa yang bisa memutuskan bahwa standar kita itulah yang murni benar? Sebab standar kita pun dipengaruhi oleh latar belakang dari diri kita sendiri. Jangkauan penglihatan kita pun terbatas. Kita melihat apa yang kita lihat. Selebihnya, kita seringkali berasumsi, praduga, berfantasi. Karena itu kritik atau perjuangan kebenaran
harus terbebas dari unsur-unsur perasaan seperti ketidaksukaan, kebencian, sakit hati, dendam, ingin mempermalukan orang lain, dan lain sebagainya. Harus murni dan bebas dari hal-hal demikian. Kritik atau perjuangan kebenaran kita harus terfokus pada apa yang memang terlihat salah dan keliru. Di luar itu asumsi. Jangan berasumsi atau berprasangka saat mengkritik atau memperjuangkan yang benar. Lihat faktanya, utarakan fakta itu, lalu olah dan evaluasilah fakta itu. Sebaliknya, jika kita berangkat dari asumsi-asumsi dan mengadili orang berdasarkan perasaan kita, maka siapa yang akan bisa bekerja sama dengan kita? Tidak ada. Siapa yang akan sungguh memuaskan kita? Tidak ada. Siapa yang bakal selalu cocok dengan kita di sepanjang waktu? Tidak ada. Maaf saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita, termasuk saya, masih seperti ini. Ya. Mohon maaf, ini penyakit batin sebenarnya. Dengan level yang berbeda-beda. Ini penyakit batin. Kalau tidak disadari dan diolah, ini bisa menghancurkan diri kita sendiri, bahkan bisa menghancurkan rumah tangga, keluarga, persekutuan, organisasi, bahkan menghancurkan gereja. Sebab semua akan terlihat tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Dalam kacamata orang yang selalu mengukur segalanya dengan perasaannya, itu cenderung akan gampang mempersalahkan, akan gampang menghakimi, dan akan gampang menilai orang secara negatif. Bahkan di hadapan kebaikan pun, kita masih mencurigai dan mencari-cari alasannya. Oh, dia buat itu karena dia cari muka. Dia buat itu karena ada maksudnya, ada inginnya, ada kemauannya, ada kepentingannya. Itu yang seringkali muncul dalam diri orang yang terjebak dengan perasaannya sendiri. Contohnya yang dikisahkan dalam Injil mengenai orang-orang Farisi yang mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang tidak lagi mampu melihat secara objektif apa itu kebaikan. Ini persoalan. Tetapi orang melihat secara subjektif apa itu kebenaran. Subjektif sekali. Artinya orang seperti itu hanya mengukur kebaikan dan kebenaran sejauh itu sesuai dengan dirinya. Sejauh itu sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan dia punya selera, sesuai dengan pemahamannya. Kalau seperti ini persoalannya, kitalah yang disebut sebagai orang-orang Farisi modern. Kita seringkali tidak suka dengan orang Farisi ketika Injil dibacakan dan tercipta mindset untuk mempersalahkan orang Farisi. Padahal seringkali kita memainkan peranan sebagai orang Farisi yang real, yang nyata, di dalam keseharian kita. Karena itu saudara-saudari, ada dua hal yang mau saya angkat dan mari kita renungkan bersama. Yang pertama, mari kita fokus kepada apa yang hendak kita persembahkan. Sekali lagi, fokuslah pada apa yang hendak kita persembahkan. Contohnya begini, dalam pelayanan gereja misalnya. Ya, kalau kita merasa tidak dihargai, kalau kita merasa tidak dipahami, kalau kita merasa dianggap nomor 2, dianggap bukan siapa-siapa, saya mau katakan ini, fokuslah pada pelayananmu, titik. Memang terasa berat melayani dalam kepahitan, itu menyakitkan, tetapi cobalah. Fokuslah pada pelayananmu, titik. Karena kalau kita sungguh melayani, maka pelayanan kita ini untuk siapa sebenarnya? Untuk Tuhan. Itu jawabannya. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan punya segudang cara, segudang rencana untuk mengangkat kita. Bahkan kematian pun tidak menghalangi Tuhan untuk mengangkat kita. Jangan mendesak proses. Jangan mempercepat proses dengan cara kita. Jangan mendesak situasi untuk mengangkat kita. Kalau kita merasa tidak dihargai, kalau kita merasa disalah mengerti oleh orang lain, dalam pelayanan di gereja, dalam pengabdian kita misalnya, kita mesti mengatakan,
Fokus saya adalah pelayanan untuk Tuhan. Saya mau berelasi dengan Tuhan melalui pelayanan ini. Pengakuan dari orang lain, reward atau imbalan itu bukan fokus saya. Saya mau melayani Tuhan, bukan menyenangkan kamu. Ini. Kalau seperti ini, saudara-saudari, maka rasa sakit kita, sakit hati kita, kerugian dan pengorbanan kita, itu akan menjadi persembahan kita di hadapan Tuhan. Pelayanan kita akan semakin terasa berarti karena ada unsur pengorbanan kita di dalamnya. Kalau semuanya harus pas, harus sesuai dengan kemauan, selera kita, lalu apa maknanya ketika kita disebut melayani? Pelayanan yang di dalamnya tidak ada unsur salib atau pengorbanan, itu pekerjaan, bukan pelayanan. Dan perlu untuk selalu diimani, dihayati bahwa Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan menyangkut tema ini adalah jangan cepat percaya dengan perasaan. Ini penting, saudara-saudari. Perasaan yang kita miliki itu akumulasi dari luka-luka batin kita. Ya. Itu akumulasi dari trauma, stres, dari masa lalu kita yang mungkin negatif, kelam, bahkan juga muncul dari kelemahan daya pemahaman atau kelemahan daya pikir kita. Perasaan kita akumulasi dari itu semua. Jangan mudah menuruti perasaan. Perasaan kita selalu perlu untuk dicek kembali dalam suasana ketenangan. Contohnya, orang yang tersenyum di hadapan kita misalnya. Kita bisa merasa senang karena kita berpikir dia suka kita karena dia tersenyum. Tetapi kita juga bisa merasa marah karena berpikir dia menghina kita dengan senyuman itu. Ini. Karena itu entahlah Anda setuju atau tidak, tetapi dalam pemahaman saya, jangan cepat percaya dengan penginderaan yang menggunakan perasaan. Bahasa sekarang, anak-anak muda zaman sekarang bilang, jangan cepat baper. Perasaan itu reaksi spontan dari dalam diri kita yang muncul karena berbagai latar belakang tadi yang saya ungkapkan. Kesimpulan yang diambil berdasarkan perasaan tidak selalu benar. Ini. Lebih banyak kelirunya. Masalahnya adalah kebanyakan kita sudah terlatih dan terlalu sering membiasakan diri menggunakan perasaan untuk menilai dan mengukur sesuatu, termasuk mengukur orang lain. Bahkan mengambil kesimpulan, memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan. Kita sudah terbiasa dan bahkan terlatih untuk ini. Akibatnya, kita tidak lagi mampu membedakan mana asumsi dan mana fakta. Konflik tidak bisa terhindarkan ketika kita memperjuangkan apa yang muncul dari dalam perasaan kita. Contohnya tadi tentang orang yang tersenyum. Orang yang tersenyum itu mengatakan bahwa dia memang tersenyum tapi bukan mengejek. Sedangkan menurut kita, dia berbohong. Sebab menurut kita senyuman itu adalah senyuman mengejek. Perdebatan seperti ini tidak akan pernah selesai. Karena ukurannya tidak jelas. Syukur kalau hal ini terjadi terhadap orang yang sedikit lebih dewasa, yang mampu menahan egonya. Tetapi kalau ketemu dengan orang pada level yang sama, pertempuran pasti terjadi. Luka baru terjadi lagi. Kehancuran menjadi akhir dari semuanya, dan setan bertepuk tangan, bersorak senang. Nah, saudara-saudari, Anda bisa melanjutkan ulasan ini dengan penginderaan yang lebih detail, lebih tajam. Mungkin Anda bisa mengkoreksi pemikiran saya atau ulasan ini. Anda bisa berbagi pengalaman dalam kolom komentar, supaya kita bisa sama-sama belajar. Poinnya bagi saya adalah, mari bersikap seperti Kristus. Dia melayani kepentingan Bapa. Dia melayani kepentingan Bapa. Dia berkhotbah, berkeliling, menyembuhkan, mengkritik, dan lain sebagainya, bukan untuk menyenangkan manusia,
tetapi untuk menjalankan misi yang diembannya dari Bapa. Fokusnya Allah bukan diri sendiri dan bukan orang lain. Fokusnya Tuhan. Bapa atau Allah itu tahu kapan waktu dan tempat di mana Ia akan memuliakan atau mengangkat anaknya. Ini perlu dicatat saudara-saudari, rekan-rekan sekalian, Bapa di surga itu tahu kapan waktu dan tempat di mana Ia akan memuliakan dan mengangkat kita anaknya. Jangan ragukan itu. Kita tidak perlu mendesak atau memaksa situasi untuk mengangkat kita. Tidak perlu. Orang Kristen mestinya tidak perlu itu. Fokuslah pada pelayanan dan persembahan diri kita. Selanjutnya, percaya Bapa itu tidak menutup mata terhadap pelayanan dan pengorbanan kita. Jangan mendesak, jangan memaksa penghargaan datang tidak pada waktunya. Semoga renungan ini, ulasan ini, bisa mencerahkan kita semua, sehingga pelayanan kita tidak dihinggapi oleh hal-hal yang sebetulnya bercorak egoisme kita. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.